Cara mereka memberikan withdraw atau jackpot ke membership itu gimana alurnya sebetulnya? Kalau trik-trik itu nggak ada. RTP itu bohong semua. Ini disebut konsorsium, jadi kalau orang mau buka web, kita harus lapor dulu, Pak, saya mau buka web. Lapornya ke? Ya itu, nanti Indonesia nih. Indonesia aparat maksudnya? Ya iya, aparat, mau siapa lagi? Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu di podcast kita kali ini, Mas Andi. Beliau adalah admin judi slot yang ada di Kamboja. Mas Andi, makasih banget ya, Iya. sudah bisa datang ke sini, terus kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Mudah-mudahan ini tujuan kita untuk memberikan edukasi ke teman-teman yang sekarang masih nyandu nih, masih banyak yang main. Bahkan ada teman-teman kita kan yang banyak dirugikan ya, mereka jadi korban lah, yang ratusan hingga miliaran gitu. Nah, dari Mas Andi sendiri bisa ceritakan sebetulnya alur kerja di Kamboja itu yang sebagai admin judi slot, Iya. itu seperti apa sih di sana? Cara kerja mereka itu di sana sama kayak marketing lain gitu. Cuma bedanya di sana ada proses yang contohnya kalau dari balas live chat itu mereka yang balasin. Kalau ada flyer yang mau nanya, bos ini deposit kemana gitu, nanti kita yang bales. Terus kalau mereka deposit sudah kirim dana, kita cek, kita input gitu. Oh, itu jadi cara mereka mengorganisir membership itu, katakanlah nih ada yang WD gitu ya. Itu manual di transfernya. Iya, itu manual dan kita harus proses cepat biar mereka nggak nunggu lama-lama. Jadi mereka masih mau main lagi gitu. Oh, di sini prosesnya cepat dan dibayar gitu. Oh, servisnya kayak gitu ya? Iya, di servis pokoknya. Dia mau marah, mau apa, kita harus layanin dia dengan baik gitu. Oh, gitu. Termasuk tadi apa, balas-balas chat gitu segala macam? Chat kan, member bos ini mau main ini kemana. Jadi kita sebagai CS, kita yang ngejelasin ke mereka gitu. Oh, oke. Nah, kebanyakan nih membership yang ada di Indonesia nih, kan jadi Mas Andi ini meskipun kerjanya di Kamboja, itu membershipnya nih, marketnya adalah orang-orang Indonesia ya? Iya, Indonesia semua kan pakai banknya bank Indonesia semua. Oh. Orang luar nggak bisa main. Oke. Ada juga web buat orang luar, ada juga. Oke, siap. Nah, Mas Andi kan udah bisa dibilang nih teman-teman, karena udah 5 tahun nih. Jadi Mas Andi ini udah masuk ke expert. Aku pengen tahu bandarnya. Mas Andi tahu itu orang mana sih bandarnya? Mau bandarnya orang-orang kita juga. Orang kita tuh maksudnya? Orang-orang kita, orang Indonesia juga. Jadi mereka mau buka web itu, kalau mereka ya kali yang di dunia itu pasti ngerti lah, gampang. Yang penting ada modalnya. Modalnya juga nggak gede-gede amat, 100-200 juta cukup. Oke, jadi si bandar ini membuka bisnis di Kamboja. Nah, timnya mereka termasuk Mas Andi juga orang-orang Indonesia. Terus marketnya orang Indonesia? Iya, orang Indonesia semua. Oh, gitu. Bisa dibilang mereka itu meracuni lah. Jadi yang mereka itu biang keroknya sebenarnya bandar-bandarnya orang Indonesia, teman-teman. Jadi kita sebenarnya selama ini dibohongin gitu. Ada mungkin beberapa yang bandarnya orang luar negeri, memang betul-betul orang luar negeri ya. Tapi kalau marketnya Indonesia kebanyakan ya orang-orang Indonesia ya. Kalau market semua orang Indonesia, bandar juga orang Indonesia. Cuma yang punya ini providernya kebanyakan orang luar gitu. Jadi mereka minjem semua sewa ke mereka. Ya bukalah web itu. Oke. Mungkin aku pengen tahu dulu nih suka dan dukanya nih teman-teman selama kerja di Kamboja 5 tahun di judi online ya. Kalau buat gaji sih lumayan ya. Gaji cukup, cuma di sana kan kita harus benar-benar pinter. Tujuannya cari duit, main-main. Kalau main-main ya sama aja, pulang nggak bawa duit. Bahkan juga banyak yang kasus di sana, beberapa orang yang nyolong duit, yang main judi juga, ambil duit perusahaan. Kalau nyolong duit itu biasanya digebukin. Iya, digebukin. Dan lari ke juga percuma, bakal dipulangin lagi ke web itu. Dipulangin lagi ke bandar itu maksudnya, ke bisnis itu lagi? Kenapa dipulangin lagi tuh? Kalau kebanyakan nggak mau tahu. Mereka kalau ada orang ke itu ditanya, lu dari mana? Oke. Nah, nanti misalnya dari ini grup A. Iya. Jadi grup A itu ditelepon sama
Ini orang lu ada di tempat gua, lu jemput sekarang. Jadi bisa bilang malah justru kerjasama ya, kong kali kong dengan judi slot online itu ya, Iya, bandarnya kan ya? begitu. Rata-rata, Iya, gitu. biarkan proses perpanjangan paspor apa semua gampang. Tapi itu Mas Andi sendiri memang mengalami hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin di sana lah. Kalau di tempat pernah saya gitu. dulu banyak sih yang begitu, yang suka nyolong duit apa digebukin Ah. gitu, terus mereka ada yang nggak kuat lari, ya di ujung-ujungnya nyampe juga Ke bandar itu lagi iya, gitu ke ya? kantor-kantor itu juga. Oh, Jadi nggak oke. paspor kan ditahan sama perusahaan. Oke. Jadi dia mau lari kemana pun nggak bakal bisa. Kalaupun dia nggak lari ke, dia bakal jadi gembel di situ. Jadi kebanyakan orang kalau udah kabur dia larinya ke, tapi percuma lari ke juga dipulangin lagi. Oh, gitu. Jadi mungkin mereka juga ada yang sebenarnya ada yang nggak betah tapi bingung pulangnya gitu kali ya? Atau Sebenarnya sih kalau nggak betah ada kebijakan, tapi bayar dendanya gede. Oh, Jadi oke, tiket oke. yang ditanggung sama perusahaan, visa, working permit itu harus kita bayar. Kalau suka duka sih jadi admin slot itu digaji doang sih sama bonus. gede ya? Lumayan kalau Lumayan, buat oke. kita orang kita cukup gaji Cukup segitu. lah ya. Cuma kan Lebih dari cukup kayaknya itu Mas. cuma masalahnya banyak juga nggak di situ kalau kita kerja nggak teliti, member deposit WD withdraw 500.000 dikirim 5 juta itu kita nggak ganti. Oh, oke. Jadi ngeganti 4.500.000. Oke. Jadi banyak juga orang yang kerja di sana bukannya dapat duit malah minus banyak. Minus gitu ya. Jadi kerjanya Nombok lah ya. kurang teliti, dia sehari nombok 1 juta, besok nombok 2 juta, lama-lama makin banyak. Oke. Nah, dari Mas Andi sendiri kan tadi sempat cerita nih, kita sempat diskusi, kita ngobrol di belakang teman-teman. Jadi Mas Andi ini juga selain jadi admin di judi slot, dia juga ternyata jadi pemain. Maksudnya dia ikut main gitu. Nah, yang ku tanyakan kok bisa gitu, Mas Andi udah tahu kan alur atau proses kerjanya di sana, Mas Andi sendiri yang jadi orang dalam gitu. Kok Mas Andi ikut masuk gitu? Gimana itu bisa Ya itu diceritakan? judinya judi itu judi setan. Jadi kita kemasukan setan, jadi ya ikut-ikutan. Padahal kita tahu kita kerja di judi tapi main judi. Dia akhirnya pulang nggak bawa duit, malah utangnya banyak. Kalau judi itu susah dibilang sih, mau kita imannya nggak kuat. Iya. Itu kalau mungkin ya teman-teman kalau itu uangnya itu dikumpulin gitu ya buat di Indonesia gitu mungkin Mas Andi kan rungkat nih ceritanya teman-teman, maksudnya banyak uang yang udah keluar ya jadi korban gitu. Ya korban, kalau dibilang korban ini sebenarnya enggak, karena dia kan orang dalam gitu. Hanya saja tadi mungkin tadi imannya nggak kuat terus ikut masuk ke dalam, uang ratusan hingga miliaran gitu ya. Habis gitu ya dalam kurun waktu mungkin Iya, 5 tahun itu ya. Ada lah lebih. Kalau dibilang ratusan nggak, udah miliaran. Ada. Yang ada di pikiran kita itu masa ya kalah terus. Tapi yang terjadi itu kalah terus. Oke. Menangnya sekali, kalahnya bisa 10 kali. Oke, nah aku pengen tanya nih, yang banyak jadi pertanyaan teman-teman nih. Mereka kan berpikir di judi slot ini ada skill, ada ilmu gitu. Nah, sebetulnya yang terjadi di sana nih di apa namanya admin gitu ya. Apa yang terjadi di orang dalam sana, yang terjadi di server, sebetulnya cara mereka memberikan withdraw atau jackpot ke membership itu gimana alurnya sebetulnya? Kalau trik-trik itu nggak ada. RTP itu bohong semua. RTP itu bohong. Iya, itu bohong semua. Itu menang juga karena untung-untungan aja sih. Oke. Jadi misalnya kayak main di pragmatik gitu kan ya, slot pragmatik itu tuh. Kan yang main banyak tuh. Kalau bandar udah narik 5 miliar misalnya, ya dia buang 2 miliar buat jackpot gitu. Jadi yang dapat siapa aja untung-untungan. Jadi kalau trik bilang ini pakai akun pro, ID pro itu bohong, nggak ada. Bohong ya? Iya, kalau bikin akun ya udah jadi aja akun itu, nggak ada pra-pro nggak ada. Oke. Iya. Nah itu teman-teman yang sempat aku bahas di video-video yang lain, teman-teman bisa tonton juga. Itu kan aku sempat bahas secara psikologis bahwa judi online ini sebetulnya adalah sebuah gambling saja, untung-untungan saja gitu. Nah kebanyakan teman-teman yang sudah main kan berpikir bahwa ini adalah sebuah keilmuan gitu. Dan tadi udah dikatakan sendiri sama Mas Andi, si bandar ini mungkin punya apa ya? Punya patokan lah, atau punya rumus kalau bandar udah menang di angka 5 miliar gitu, mungkin 2 miliar disebar-sebarin. Nah, disebar-sebarin ini untung-untungan nih, berarti di random nih teman-teman yang main, ada yang mungkin dapat, ada yang enggak juga gitu ya. Kalaupun dapat besar nih, belum tentu dibayar. Jadi kalau kita main di pragmatik itu kan yang main banyak tuh. Kalau bandar udah narik 5 miliar misalnya, dia dia buang 2 miliar buat jackpot gitu. Jadi yang dapat siapa aja untung-untungan. Jadi kalau
Belum tentu dibayar. Belum tentu dibayar. Kalau dia agennya kecil, baru buka udah ada player yang menang, nggak bakal dibayar karena dia rugi. Karena si bandar rugi. Rugi, iya. Oh. Bandar itu sama provider lain. Bandar itu ya kita orang nih. Kita mau jadi bandar juga bisa. Kita sewa web itu. Iya. Nanti kita store ke mereka. Franchise lah kita kurang lebih gitu ya. Seperti itu. Oh, oke. Nah, itu sebenarnya disadari apa nggak sih sama pemain-pemain gitu bahwa dia tuh kan banyak nih yang nggak dibayar juga gitu. Kok mereka masih tetap main gitu? Ya gitu, saya juga bingung kalau itu sebenarnya tuh. Kenapa bisa main? Udah dibohongin tapi masih main gitu ya? Sebenarnya sih dibilang dibohongin ya dibohongin juga. Gitu ya? Iya, nggak bisa diinin juga sih. Namanya permainan lah, game permainan gitu, gitu ya. game bisa menghasilkan uang gitu. Ada juga nih yang kata teman-teman yang cerita gitu. Mereka sudah main nih, udah mau menang gitu ya, udah mau jackpot. Tapi si aplikasinya ini, si websitenya itu dibuat hang gitu. Itu kan banyak yang terjadi ada, gitu. itu bohong, nggak ada. Itu mungkin jaringan mereka atau apa, atau lagi servernya lagi maintenance. Oh gitu ya, jadi hang gitu ya. Oh, karena di slot ini kan mereka nggak pakai aplikasi, maksudnya nggak pakai aplikasi yang kita download di Play Store gitu kan nggak ada ya? Enggak, Mereka makanya webs kan? Ya, dari browser. Dari browser betul. Terus APK kan banyak marketing yang tawarin APK ini pakai APK hack ini. Oke. Itu bohong, nggak ada. Bohong. Ya ada. Bohongnya itu. gimana tuh? Ya emang nggak ada pakai gituan. Mereka cuma bohongin doang biar dia main di web itu. Oke. Itu banyak sekali loh yang menawarkan kayak gitu loh. Banyak. Banyak sekali ya. Oke. Singkat cerita setelah Mas Andi ini dari Kamboja terus pindah ke Indonesia itu gimana ceritanya? Di Kamboja kan kurang lebih 5 tahun. Terus bisa ceritakan nggak selama dari pindah ke Indonesia? dari Kamboja itu pindah ke Jakarta karena mau buka web sendiri. Oh, mau berdikari ceritanya? Iya, mau buka web sendiri. Siap. Nah, Terus setelah webnya jadi, dibuka, banyak yang main, udah berjalan gitu aja. Cuma karena sayanya ikut main juga, jadi pemasukannya nggak balance lah ya? Iya, lebih gede pengeluaran. Jadi saya punya web, saya main di web lain juga. Gitu. Waduh. Itu sebenarnya kesalahan Mas Andi ya? Kesalahan terbesar bisa dibilang ya? Karena waktunya banyak yang kosong, kita bingung mau ngapain. Oke. Karena duit udah jalan terus ke kita. Paling cuma bisa poya-poya, pergi kemana gitu, mabuk. Iya. Jadi waktu kosong itu banyak banget. Sedangkan web kan dijalaninnya sama orang yang kerja. Iya. Jadi kita tinggal terimain duit aja. Iya. Tapi karena Mas Andi mungkin iseng karena banyak waktu kosong, duitnya juga banyak, ikut main. Ikut main. Di web lain. Ya nggak main slot juga kan kayak judi bola itu sebenarnya kan kita cuma pilih kiri kanan doang. Jadi dibilang bohongan juga enggak. Kalau judi yang lain itu enggak bohongan sih sebenarnya. Kayak bola, poker itu semua real. Real ini apakah membutuhkan skill atau bagaimana? Ya feeling aja, kalau itu kan cuma pilih kiri kanan. Misalnya Madrid lawan Barca ya. Dia mau bola sabun kayak mau ada mafia kayak kan kita cuma pilih kiri sama kanan doang. Mau pilih Madrid sama Barca doang. Udah. Dia mau curangin kan membernya banyak, yang masang Barca banyak, yang masang Madrid banyak. Jadi nggak bisa dibohongin. Oh ya, tetap tidak ada keilmuan atau hal-hal yang perlu dipelajarin dulu secara skill gitu teman-teman. Tetap aja ujung-ujungnya adalah sebuah gambling gitu. Seperti kita ngelempar dadu gitu yang sempat aku bahas di video-video yang lain gitu. Tetap base-nya adalah di gambling itu tadi. Oke. Mas Andi kemarin waktu di Jakarta ya udah balik ke Indonesia, itu berapa orang tuh yang timnya Mas Andi tuh? Kalau yang membuka sendiri kurang lebih ada sekitar 40-an. Jadi satu web itu ada bosnya masing-masing. Jadi dari satu gedung itu, satu ruko itu ada isi 17 web. Jadi ada yang join misalnya. Itu kalau boleh tahu itu di mana itu? Di Jakarta di mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ingat gedungnya namanya apa? Itu Jakarta Utara Penjaringan Ruko 36 FC. Itu teman-teman. Tapi bukan di situ aja, di situ banyak di apartemen juga banyak. Apartemen ya. Iya, di Green Bay, di ini pokoknya daerah situ banyak lah. Oke. Di Tangerang juga ada sebenarnya banyak. Ada banyak ya. Kan karena emang di pas pandemi itu disuruh pada ke Jakarta karena orang nggak bisa masuk ke Kamboja. Jadi dikasih konsorsium buat ngehandle semua gitu. Jadi dikasih konsorsium tuh. Ya, itu coba ceritakan. Ya, itu yang disebut konsorsium. Jadi kalau orang mau buka web kita harus lapor dulu, Pak. Saya mau buka web. Lapornya ke? Ya itu nanti itu Indonesia nih. Indonesia aparat maksudnya. Ya iya aparat, mau siapa lagi? Oh, apa di dalam ya lah? Iya, biasanya sih dia hitungnya per meter. Per meter tuh bagaimana? Per meter misalnya 2 komputer itu 5 meter ya. Ya 5 meter biasanya
1 meternya bisa 15 juta apa berapa? Itu kita mesti setoran ke Iya. itu memang sudah jadi rahasia umum kalau di apa namanya? Ya iya, yang itu yang disebut konsorsium itu. Iya. Jadi tempat juga biasanya ditentuin atau kita udah ada teman di situ kita ngikut gitu, tapi tetap bayar juga harus. Iya, Kalau oke. enggak kita digerebek nanti nggak bisa keluar. Iya. Kalau ada konsorsium kita bayar, Iya. nggak bakal ditangkap. Iya. Ini konsorsium berarti kan di luar dari pajak ya. Ini kan berarti oknum ya. Oknum. Oknum ya, bukan pajak. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan. Ini memang betul-betul ada oknum gitu di dalamnya. Termasuk yang tadi disebutkan ada sebenarnya di dalamnya. Oke. Setelah buka di Jakarta, bagaimana jalan alur ceritanya itu bagaimana? Ya gitu aja. Jalan. Kerjanya masih sama, main judi, minum, Ya. mabok-mabok apa cewek Iya. segala macem. Ya bisa di situ aja. Di situ Karena aja. udah kesenangan duitnya. Gampang kan? Iya. Oke. Itu sampai di titik Mas Andi apa namanya berhenti ya, maksudnya menyudahi lah atau keluar dari judi online itu tadi bagaimana? Berhenti karena utangnya udah kebanyakan. Berhenti karena utangnya udah banyak kan? Utangnya udah nggak kebanyakan, nggak bisa ke Bandung lagi. Akhirnya lari. Kabur. Mas Andi kan berarti ini termasuk sebagai tim bandar dong ya, pas di Jakarta karena mendirikan sendiri ya. Iya. Itu sebagai tim bandar aja Mas Andi ikut bermain dan berhutang juga gitu ya untuk Berhutang juga karena kan gaya hidupnya udah beda. Ngeri itu teman-teman. Gaya hidup udah beda. Duitnya soalnya udah enak. Jadi kita Ngalir basah ya. Itu kalau satu orang aja satu web dia bisa untung 1 bulan bisa ratusan juta itu buat dia sendiri. Buat dia sendiri. Itu udah dibayarin semua, udah dibayarin konsorsium apa segala macam. Kalau webnya jalan. Wow, ngeri ya. Ngeri ya. Nah, itu berhentinya karena utangnya sudah kebanyakan. Iya, kalau utangnya udah kebanyakan. Oke. Jadi ngambilin pinjam sana, pinjam sini. Tapi yang diambilin duit-duit judi juga. Duit judi juga. Oke. Jadi nggak bakal bisa yang kita ambil duit setan juga. Iya, di setan juga. Oke, siap. Jadi dia nggak bakal bisa laporin, nggak bisa ngapain-ngapain kita. Intinya kita hilang kepercayaan aja jadinya. Iya. Ya, gimana kita mau ngelaporin teman-teman? Iya, Ya, kalau kita ketangkap juga kan dia juga nggak bisa ditangkap. nuntut ya, ditangkap juga ya. Oke. Terus menurut Mas Andi sendiri nih sebagai orang dalam ya, Iya. yang bisa dibilang tuh expert teman-teman yang udah lama ya. Itu bisa nggak sih nih judi online tuh bisa diberantas nggak sih? Bisa. Mas Andi kan berarti udah tahu seluk-beluknya nih. Iya. Ada nggak sih celah sebenarnya judi online ini bisa diberantas loh gitu? Ada sih sebenarnya kalau mau kerja bisa. Apa berarti Kalau bandarnya berarti sekarang belum bekerja ya? enggak, dia sekarang nunggu disuruh dulu baru kerja. Oh gitu ya. Iya. Iya. Nggak punya inisiatif, kurang inisiatifnya bukan. Tapi ada kerja juga sih. Ada yang kerja juga. Tapi Ya adalah oknum. kebanyakan nunggu disuruh dulu baru dikerjain. Jadi ada oknum yang seperti itu teman-teman yang katanya pasti nunggu kerja dulu. Kalau mau dia disuruh mau dulu. berantas bener-bener bisa. Oke. Rekeningnya kerjasama sama bank semua. Yang di luar negeri, di Kamboja, di Vietnam apa, blokirin dulu. Blokir. Atau orangnya aja nggak usah dikasih datang ke sana yang mau kerja, kan bisa ditahan. Kalau rekeningnya maksudnya gimana nih rekening? Ya rekening-rekening yang buat Bank? depo, iya bang. Oh, anggap saja bank yang warna biru, Iya. bank yang warna orange, itu maksudnya diblok ya, diblok jangan sampai ada apa namanya aliran dana yang ke sana gitu. Iya, kan kalau korupsi aja segala macam bisa diblokirin. Masa Iya. itu nggak bisa? Oh, Kan oke. IP-nya juga kebaca, semua kelacak. Oh ini transaksinya buat judi online. Blokir aja, ntar rekeningnya mati juga dia nggak bisa kerja. Iya, Atau logikanya memang seperti itu, teman-teman. orangnya yang mau berangkat ke Kamboja kita tahan di bandara. Oh, Itu urusan. oke. Nah di sono kan juga ada. Itu juga nggak bener. Nggak benernya gimana? Dia nolongin orang yang punya web semua sama. Ada kasus seperti apa sampai Mas Andi kok mengatakan nggak bener itu gimana? Di mananya? Di sisi mananya? Ya kayak orang mau minta tolong kan kalau orang di luar negeri minta tolong ke Ya. ya kalau orang sono bermasalah datang ke udah percuma dibalikin lagi. Ini Ya, orang yang minta tolong saya perjelas adalah orang-orang Indonesia yang kerja di bandar judi online itu di tadi. Kamboja misalnya dia Ya. nggak kuat gitu, nggak betah kerjanya mau pulang, Ya. ya kan, mau pulang nggak ada duit buat bayar denda itu, Ya. dia kabur lah Oke. dari juga percuma, nggak bakal ditolongin, dibalikin lagi ke web itu ke kantor itu. Oh, jadi modelnya kayak model TKI ilegal itu ya, yang dikumpulin satu kamar Itu gitu ya. masih mending kalau ke masih ditolongin, masih bisa dipulangin ke Indonesia. Kalau yang udah di Kamboja itu nggak bisa dipulangin.
Wah, ngeri juga ya. Kan kalau TKI gitu kan nggak ada duitnya, jadi mau pulang emang gratis kan sebenarnya. Kalau mau pulang kan biasanya gratis, tinggal ngikut pesawat doang kan. Tinggal bilang oh ini pulangin aja, mau ada paspor nggak ada paspor kan itu urusan bisa mungkin itu urusan pinter-pinter dia. Jadi, tapi kalau yang judi kayaknya nggak bisa deh. Jadi teman-teman, kalau mau diberantas menurut Mas Andi itu ada 3. Aku coba ambil kesimpulan ya. Pertama, blok bank yang aliran dana yang ke luar negeri, ke Kamboja bisa dicek, mungkin PPATK juga kan bisa ngecek ya. Itu terus kedua, orang-orang yang mau berangkat ke Kamboja diselidiki lah ya. Iya, diselidiki. Itu pada lari kemana segala macam. Walaupun dia larinya nih, misalnya dia mau tujuan Kamboja nih, dia biasanya lari ke Thailand dulu, ke Malaysia dulu, ke Singapura dulu, baru dari sana dia ke situ. Nanti tiket pulangnya juga tiket pulang palsu yang ditunjukin kebanyakan, jadi bisa lolos. Tiket pulang masuk gimana? Sebenarnya udah dijaga juga sama di imigrasi, itu udah ditanya mau kemana, mau ngapain gitu. Iya. Tapi dasarnya orang kita pinter-pinter tuh dibohongin. Jadi bilangnya mau ke Malaysia dulu, mau ke Singapura dulu, mau ke Thailand dulu. Ya nanti dari sana baru transit dari sana masuk ke Kamboja. Gitu. Tapi kalau itu dari imigrasinya tadi lebih teliti mungkin ya, bener-bener lebih ya itu jeli kan, gitu ya. Data-data dia, mereka kan tahu kalau orang ke Kamboja kan mereka tahu berapa lama pasti kan kerja. Gitu. Oke. Mau dia bilang buka restoran ya tahan aja, nggak usah dia. Sama restoran juga kan karena ada web itu makanya buka restoran. Karena ada warung makannya juga sama di sana orang Indo semua. Jadi kalau orang kerja yang mau kerja itu makannya di mereka yang buka-buka restoran itu, kafe-kafe. Makanannya sama semua makanan Indo. Yang buka juga orang Indo. Orang Indonesia juga ya. Dari sana. Oke. Ya, siap. Keluarga kasihan dah. Orang pemain judi udah pasti nyusahin orang. Pasti ya. Pasti nyusahin orang. Kalau dia bilang gua main pakai duit, gua nggak nyusahin, nanti ujung-ujung pasti dia pinjol, dia pinjam keluarga. Betul. Nanti pinjol nggak kebayar, orang tua yang malu semua. Kan data dia disebar. Betul. Nah, kalau dia bilang nggak nyusahin orang itu bohong. Bohong ya? Bohong. Siap. Penjudi pasti nggak nyusahin orang. Siap. Kita sebenarnya masih pengen ngulik cerita-cerita Mas Andi nih. Tapi nanti kita bikin podcastnya per episode aja. Terima kasih Mas Andi udah bisa sharing dengan kita. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi atau wawasan buat teman-teman semua di luar sana. Kalau judi itu sebenarnya mau judi online atau apapun itu sebenarnya hanya sebuah gambling gitu ya. Iya. Nih Mas Andi sudah membuktikan sendiri, orang dalam sendiri udah habis ratusan juta miliaran. Jadi teman-teman kalau mau kalah lebih banyak lagi ya silakan bermain gitu ya. Silakan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.